Pernahkah kalian membayangkan bahwa seseorang dengan wajah manis, tutur kata lembut, dan hidup yang tampak normal justru menyimpan sisi gelap yang tak pernah terbayangkan? Jakarta, pertengahan tahun 1960-an, sebuah kota yang masih berjuang di tengah gejolak zaman. Pada suatu pagi, warga dikejutkan oleh penemuan jasad seorang perempuan yang mengambang di sungai. Identitas korban segera terungkap. Namun yang lebih mengejutkan, pelakunya adalah sahabat dekat korban sendiri. Namanya Aminah, dan sejarah kemudian mengenalnya dengan satu julukan kelam, yaitu Dracula Kebayoran Baru. Di era 1960-an, Kebayoran Baru dikenal sebagai kawasan elit Jakarta, jalanan rapi, rumah-rumah besar, dan suasana yang relatif tenang. Di balik pagar-pagar tinggi dan pepohonan rindang, kehidupan tampak berjalan normal. Namun, seperti kota besar lainnya, Jakarta menyimpan kisah-kisah yang tidak selalu terlihat di siang hari. Salah satu kisah itu berawal dari seorang perempuan sederhana bernama Aminah. Aminah dikenal sebagai pedagang perhiasan dan barang-barang bermerek. Ia cukup mapan dan memiliki banyak relasi. Secara fisik, Aminah tidak menonjol, tubuhnya tidak tinggi namun kulitnya bersih. Wajahnya manis dan senyumannya mudah menenangkan orang lain. Ia ramah terhadap tetangga, tidak pernah terdengar cekcok atau masalah besar yang melibatkan dirinya. Bahkan banyak pria yang tertarik untuk memperistrinya. Bagi lingkungan sekitar, Aminah adalah contoh perempuan baik-baik. Tak ada yang tahu bahwa di balik keseharian itu, pikirannya perlahan mulai berubah. Beberapa orang mulai menyadari sesuatu yang berbeda dari diri Aminah. Ia sering melamun lama. Tatapannya kosong, kadang berbicara sendiri seolah sedang mendengarkan sesuatu. Namun, perubahan itu tidak dianggap berbahaya. Orang-orang mengira Aminah hanya kelelahan atau sedang menghadapi tekanan hidup. Tidak ada yang menduga bahwa perubahan itu adalah awal dari sebuah tragedi besar. Di tengah kehidupannya, Aminah memiliki seorang sahabat dekat, namanya Siti Hasna. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama, berkunjung ke rumah satu sama lain, berbagi cerita, dan saling percaya. Tak pernah terlihat adanya konflik di antara mereka. Justru karena kedekatan itulah, tidak ada yang menyangka bahwa hubungan ini akan berakhir dengan cara yang begitu tragis. Tanggal 21 Januari 1966, suasana Jakarta mendadak mencekam. Warga menemukan jasad seorang perempuan mengambang di sungai. Aparat segera turun tangan. Proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kondisi korban sangat memprihatinkan, hingga proses identifikasi membutuhkan pemeriksaan forensik mendalam. Dan ketika identitas korban diumumkan, banyak orang yang terdiam. Perempuan itu adalah Siti Hasna. Polisi mulai menelusuri lingkaran terdekat korban. Semua petunjuk mengarah pada satu nama yang tak terduga, yaitu Aminah. Aparat mendatangi rumahnya di Kebayoran Baru. Tidak ada drama, tidak ada perlawanan. Aminah membuka pintu dan menyerahkan dirinya sendiri. Sikapnya tenang, terlalu tenang untuk seorang yang baru saja dikaitkan dengan kasus besar. Di hadapan penyidik, Aminah akhirnya berbicara. Ia mengakui perbuatannya, namun alasan yang ia sampaikan membuat banyak orang bergidik. Aminah mengatakan bahwa ia melakukannya karena bisikan setan. Ia merasa tidak sepenuhnya mengendalikan dirinya sendiri saat peristiwa itu terjadi. Lebih jauh, Aminah mengungkapkan bahwa ia sedang mempelajari ilmu spiritual. Ia menyebut seorang guru bernama Ade Harahap. Aminah percaya bahwa ritual-ritual tersebut akan memberinya kekuatan, perlindungan, dan ketenangan batin. Namun,
Alih-alih mendapatkan jawaban, Aminah justru semakin terjebak dalam keyakinan yang membawanya kehilangan batas antara realitas dan hal-hal yang ia percayai. Media massa segera menyoroti kasus ini secara besar-besaran. Kontras antara wajah manis Aminah dan perbuatannya melahirkan satu julukan yang melekat hingga kini, Dracula Kebayoran Baru. Kisah ini menjadi pengingat kelam bahwa kegelapan tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Terkadang ia bersembunyi di balik senyum paling ramah, dan hingga hari ini nama Aminah tetap dikenang sebagai salah satu kisah kriminal paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Jika kamu menyukai storytelling kisah nyata seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan komentari video ini.